kejang ini terjadi karena ambang 38 sudah kejang. Ada yang tunggu sampai 40, 41 baru kejang. Hai semua, selamat datang kembali dengan Nesvino di channel VRD Official. Bersama dengan Dr. Yohana, kita akan bahas dan diskusikan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial kalian biar tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya. Demam itu adalah suatu kondisi di mana suhu kita meningkat. Jadi kita harus mengecek ya dengan alat, tidak hanya dengan alat-alat raba-raba tangan ini aja, tapi juga biasanya kalau kita sebagai parents itu otomatis kebanyakan sudah punya termometer atau alat ukur suhu buat anak kita sendiri di rumah. Kalau suhu termometernya kita cek di atas 38 derajat. Bagaimana dengan 37,5 sampai 38 derajat, itu disebut dengan subfebril atau orang ngerasanya masih sumeng-sumeng gitu. Jadi itu kayak transisi antara normal sampai ke demam. Kenapa kok bisa demam? Itu kita harus tahu bahwa di dalam otak kita itu ada bagian yang namanya hipotalamus di bagian tengah. Hipotalamus ini yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh kita. Salah satunya adalah sebagai pengatur suhu, atau yang disitu ada yang disebut dengan set point. Sehingga apabila ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi set point di hipotalamus itu juga bisa mempengaruhi suhu. Kebanyakan biasanya karena infeksi misalnya. Infeksi, ada pelepasan radang inflamasi, dia mempengaruhi set point yang ada di hipotalamus, akhirnya suhu kita meningkat. Sebetulnya salah satu penanda juga. Jadi demam itu bukan suatu penyakit yang spesifik, tetapi demam itu adalah suatu penanda bahwa tubuh kita sedang berusaha untuk melawan dan membasmi penyakit yang sedang menyerang kita. Dan juga sebagai salah satu penanda bahwa ini adalah karakteristik suatu penyakit. Jadi bukan demam itu suatu penyakit sendiri, tetapi dia adalah gejala dari penyakit-penyakit lainnya. Salah satunya adalah muncul demam. Yang bisa digunakan itu minimal adalah termometer suhu yang di ketiak itu ya. Di literatur itu paling baik sebenarnya adalah pengukuran suhu itu lewat mulut ataupun lewat dubur. Tapi kan kita menjaga-jaga supaya tidak terjadi, ya kalau memang bisa steril dan baik gitu. Kalau enggak kan itu akan meningkatkan resiko terhadap infeksi terhadap anak itu sendiri. Jadi nggak apa-apa kita pakai termometer suhu yang untuk ketiak. Memang ada perbedaan 0,5 sampai 1 derajat suhu yang di ketiak dengan suhu yang di sentral, tapi itu memang cukup untuk patokan. Demam itu sendiri tadi seperti yang sudah kita bahas, bisa disebabkan karena infeksi, tapi juga bisa disebabkan yang non-infeksi. Kita bahas yang infeksi dulu ya, karena kebanyakan memang demam itu terjadi karena anak sedang sakit. Infeksi bisa karena infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit, infeksi yang lain-lain bisa. Jadi pada saat ada bakteri atau mikroorganisme lain yang masuk ke dalam tubuh kita yang dianggap sebagai benda asing yang jahat, imun tubuh kita tuh akan langsung gercep, mencoba untuk melawan mikroorganisme tersebut. Nah, proses dari perlawanan mikroorganisme tersebut akan melepaskan mediator-mediator inflamasi. Itulah yang dapat menyebabkan gangguan atau perubahan pada set point di hipotalamus. Akhirnya muncullah gejala demam. Tapi ada juga yang disebabkan bukan karena proses infeksi. Contohnya hal yang simpel, yaitu pada keadaan dehidrasi pada anak, lalu juga heat stroke, dia terlalu lama bermain di tempat area bermain yang di luar terlalu panas. Lalu juga ada ya mungkin sedikit ya dari beberapa anak di dunia ini yang memiliki kelainan metabolisme, jadi kongenital ya. Di dalam tubuhnya tidak ada kelainan dalam mengatur suhu, jadi cenderung anak itu tidak ada apa-apa, tiba-tiba suhunya dia naik sendiri, tapi ini angka kejadiannya hanya kecil sekali begitu. Jadi kita jangan panik dulu, tidak mesti itu ada penyebab
infeksi, tapi ada juga penyebab non infeksi. Maka dari itu kita harus observasi dulu. Kalau memang baru pertama kali demam, hari pertama demam, kita harus lihat apakah ini anak karena dehidrasi kah, atau memang karena ini penanda bahwa anak ini sedang terkena sakit yang lain. Seperti yang kita sudah bahas tadi, kalau memang kita mendapati bahwa anak kita demam kan tidak perlu panik. Yang pertama memang kita observasi dulu, kita kasih minum. Kalau anaknya masih mau makan, minum masih baik, ya kita rawat dulu di rumah. Lalu kalau memang sudah mulai 38 derajat, kita masih belum perlu memberikan obat, kita bisa lanjutkan dengan kompres dulu. Nah, kompres yang dianjurkan itu adalah kompres air hangat. Kenapa? Karena kompres air hangat itu dia fungsinya nanti akan membuat dilatasi. Jadi pori-porinya itu membesar, lalu juga mengeluarkan, sehingga tubuh kita akan mengeluarkan hawa panasnya. Lalu juga tubuh kita tidak kaget. Kalau misalnya kita kompres dengan air dingin, itu orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu kita kompres dengan air dingin. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa kompres air dingin itu akan menyebabkan tubuh kita, sinyalnya seperti ini, itu ada yang dingin di situ. Jadi kita harus menambah panas supaya tidak kedinginan. Nah, jadi malah justru tubuh ini mekanismenya dia akan menambah suhunya tubuhnya jadi meningkat, karena disinyalir ada bagian tubuh yang ternyata dingin sekali. Satu, lalu juga air dingin itu bisa meningkatkan vasokonstriksi. Jadi pembuluh darahnya mengecil, pori pun mengecil, sehingga harusnya suhu panas yang itu tadinya keluar, terperangkap di dalam tubuh kita. Jadi tidak efektif untuk dilakukan kompres dengan air dingin, dan disarankan untuk dengan air hangat. Biasa kompres itu adalah di daerah lipatan-lipatan ya, di lipatan ketiak, lipatan selangkangan. Kalau orang zaman dulu di jidat ya, di dahi. Ya nggak apa-apa sih, itu juga banyak sedikit meningkat memberikan rasa nyaman pada anak. Kan kadang ada pusing sekali sampai anaknya itu karena saking demamnya kepalanya nggak enak, pusing penat. Di kompres enakan, nggak apa-apa, yang penting ada tujuannya memberi kenyamanan buat anak itu sendiri. Nah, kenapa dikompres di daerah lipatan? Karena memang dekat dengan pembuluh darah yang besar ya, di daerah ketiak dan selangkangan, sehingga prosesnya dia akan lebih cepat untuk menurunkan demamnya di situ. Lalu kalau memang pakai bye-bye fever atau apa, itu ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, memang tidak signifikan untuk menurunkan demam, tapi kita memberikan rasa nyaman terhadap anak kita. Karena rasa demam itu, karena pada kondisi demam itu rasanya nggak enak banget pastinya. Jadi salah satunya adalah kita dengan menempelkan rasa-rasa yang dingin di kepala, mengurangi rasa penat, memberikan kenyamanan pada anak. Boleh diberikan selimut tapi tidak terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal kembali lagi ke yang sebelumnya tadi, bahwa hawa panas harus dikeluarkan. Kalau ditutupi selimut yang tebal, nanti malah justru suhunya semakin tinggi, hawa panasnya tidak bisa keluar. Obat yang digunakan untuk menurunkan demam pada anak itu ada golongan paracetamol dan juga bisa ibuprofen. Tidak perlu dikombinasi ya, jadi cukup salah satu aja sudah cukup efektif. Kalau yang biasanya kita mudah untuk memberikan itu paracetamol. Paracetamol dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan. Jadi katakanlah kalau berat badan anak itu 10 kilo, berarti kita berikan 100 mg per sekali pemberian. Pemberiannya itu sebetulnya bisa 3-4 kali per hari. Tapi kalau memang sebelum 4 jam sudah naik, itu boleh diberikan maksimal 4 jam sekali. Jadi 6 kali satu hari. Jadi kalau memang misalnya jam 7 diberikan, terus jam 11 kok sudah demam lagi, boleh diberikan lagi. Selain itu demamnya dia demam tinggi. Lalu perbedaannya lagi adalah demam berdarah dengan yang demam biasa, yang dengue hemorrhagic fever dengan dengue fever. Ya, jangan lupa like, subscribe, and share ke media sosial kalian biar tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya. Bye bye, cus.